Gadis itu mengulurkan tangan dan mengambil dayung. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh pemandangan bawah air. Seekor ikan nila seberat 1 ton tiba-tiba muncul dari air. Kerumunan sangat panik. Nana baru tahu bisepnya digigit. Rekan satu timnya dengan cepat melepas ikat pinggangnya untuk menghentikan pendarahannya. Tapi gigitan ke aorta. Jadi darah tidak berhenti mengalir. Pria berkacamata ini masih dalam mood untuk berfoto. Kemudian, Jack dengan berani mengulurkan dayung. Tak disangka, ikan nila raksasa datang dan mematahkan dayung. Tunggu sampai semua orang memperhatikan Nana. Dia meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Yang lebih sulit lagi adalah tidak ada sinyal di sini. Ikan itu bahkan berenang di sekitar perahu mereka. Hanya menunggu mereka jatuh ke air. Jame marah, mengambil dayung lainnya dan menusuk ikan. Dia sendiri secara tidak sengaja terseret ke dalam air. Dia sangat takut sehingga dia berenang menuju perahu. Momen ketika ribuan pound menggantung rambut. Rekan satu tim menariknya ke atas. Ikan yang marah langsung menembus lubang di perahu. Hilang kali ini, dayungnya hilang, perahunya juga tertusuk. Tapi cowok berkacamata ini masih mood buat foto. Jika itu aku akan memberinya tamparan. Tak berdaya, mereka hanya harus menjatuhkan teman mereka yang sudah mati ke dalam air. Dengan sangat cepat, tubuh teman terseret oleh ikan. Saat monster itu memakan umpannya, mereka mulai menggunakan tangan mereka sebagai dayung. Mendorong perahu menjauh. Tapi karena ada terlalu banyak air di kapal, itu pada dasarnya tidak berguna. Kerumunan dengan cepat memercikkan air di dalam perahu keluar. Sementara itu, Jack menggunakan tutup styrofoam untuk mendayung perahu. Tepat saat ini, seekor nila tiba-tiba muncul ke permukaan. Ikan itu membuka mulutnya dan menelan tutup kotak busa. Sekarang bahkan benda-benda yang digunakan untuk membuat dayung hilang. Jadi mereka memutuskan untuk membuang tongkat pedas itu untuk memberi makan monster itu. Lalu lanjutkan mendayung. Tapi itu sama sekali tidak cukup untuk dimakan ikan. Monster itu sangat cepat mengejar. Waktu sangat mendesak, mereka memutuskan untuk membuat keputusan yang sulit. Secara kolektif memilih satu orang turun untuk memancing ikan. Mengatakannya dengan lantang berarti mati. Akibatnya, pria berambut panjang itu adalah yang pertama dipilih, dan dengan marah melompat ke sungai. Dia berenang sangat cepat. Monster itu mengejarnya. Pria berambut panjang melihat itu dan meletakkan kepalanya di sungai. Lalu mereka berdua menghilang ke dalam danau. Orang-orang di atas perahu menyempatkan diri untuk mendayung perahu ke pantai. Tidak heran ikan tiba-tiba mengejar mereka. Menyerang ke arah kapal. Mereka menyalakan kembang api. Mulai serangan balik. Ikan itu tidak tahan lagi dan diam-diam pergi. Tapi semakin banyak air yang meluap ke dalam perahu. Mereka memutuskan untuk membuang pria berkacamata yang tidak berguna tapi banyak bicara itu ke dalam danau. Itu benar, selama perjalanan, dia hanya tahu cara memposting status di media sosial. Jika itu aku akan melemparkannya ke dalam air terlebih dahulu. Pria berkacamata itu ditelan monster itu. Pada akhirnya, hanya lengan kamera yang tersisa. Mereka bertiga terus berenang ke pantai. Tapi monster itu dengan sangat cepat menyerang dengan ganas ke arah kapal. Bahkan membuat lubang besar di kapal. Mary dengan marah mengambil kapak dan memukul ikan. Ikan itu kesakitan, jadi untuk sementara pergi. Pada titik ini, pria berambut panjang itu berhasil berenang ke pantai dan mengarahkan perahu kembali ke danau. 3 orang senang. Namun, pria berambut panjang itu menunjukkan sikap bermusuhan. Karena merekalah yang memilih untuk memasukkannya ke dalam air. Tapi mereka masih teman SMA, mereka sudah bersama selama 4 tahun. Dia masih memutuskan untuk menyeret mereka ke pantai. Tanpa diduga, tepat pada saat ini, seekor ikan nila muncul. Menabrak perahu kecil. Pria berambut panjang itu baru saja bangun. Tidak diduga, perahu tidak akan berhenti berputar. Tali itu secara tidak sengaja melilit lehernya. Melihat seperti dia akan mati lemas, Mary mengambil kapak siap memotong tali. Dihentikan oleh 2 anak laki-laki. Karena mereka takut akan balas dendam pria berambut panjang itu. Sampai dia mati.
Mereka perlahan menarik perahu ke arah mereka. Bersiaplah untuk melarikan diri dari tanah mematikan ini. Mereka tidak pernah berpikir perahu akan diserang oleh ikan monster lagi. Akhirnya terbalik di danau, mereka bertiga semakin tertekan. Mereka awalnya ingin pergi memancing untuk memasak hotpot. Tapi perahu compang camping ini tidak mampu menopang berat 3 orang. Kemudian, kedua pria itu saling melirik. Berpikir Mary adalah beban. Jack memeluk gadis itu dan melemparkannya ke danau. Tidak peduli berapa banyak dia memohon, dia tidak akan berhenti. Tak berdaya, Mary hanya bisa menyelam ke dalam air. Tapi tiba-tiba setelah mereka membunuh gadis itu, saudara yang baik saling cemburu. Jamie menyelinap menyerang dengan kapak. Tapi, Jack bisa menghindarinya. Ketika dia menghindar, Jack dengan cepat mengalahkan Jamie. Tepat setelah itu, melemparkan Jamie ke sungai. Namun, Jack masih tidak berperasaan melihat teman sekelasnya yang berusia 4 tahun mati. Jadi dia berenang untuk memeluk Jamie. Bersiaplah untuk mengambil risiko dan tarik dia ke darat. Namun tak disangka, ikan itu terus menyerang kedua orang itu. Jamie melihat itu dan mendorong Jack ke dalam mulut ikan. Sendirian dia berenang ke pantai. Segera, Jack digigit ikan secara fatal. Hati orang tidak dapat diprediksi. Yang paling mengejutkan adalah Mary masih hidup. Dia menebak saat yang tepat untuk berenang ke pantai. Dia tidak tahu bahwa Jamie mengikuti, mereka berdua berjuang di dalam air selama setengah hari. Jamie mengambil kesempatan untuk mencium bibir Mary. Lalu tenggelamkan Mary. Tepat pada saat ini seorang lelaki tua muncul di depannya. Dia mengaku sebagai kakek dari pria berambut panjang. Dia pikir Jamie yang membunuh cucunya. Jadi dia mengeluarkan pistol dan menembaknya sampai mati. Hal terakhir yang ingin dikatakan film ini adalah, mengalami kecelakaan itu tidak takut, yang paling menakutkan adalah tetap hati yang jahat.